Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan tetap bersemangat. Jangan lupa untuk kalian mengisi daftar presensi terlebih dahulu ya, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini kalian akan ditemani oleh Ustazah Rara untuk membahas materi baru di kelas 7 semester 2 ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, silakan kalian untuk simak video penjelasan berikut. Oke, tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan bisa memahami aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Lalu, kalian juga nantinya dapat memahami dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dan dapat pula menjelaskan cara pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini? Kita bisa lihat ya, di sini berarti ada danau yang permukaan airnya itu ditutupi oleh sampah. Sampahnya di sini kita bisa lihat ada yang berupa botol, plastik, sampai kayu. Berarti kita dapat mengatakan bahwa lingkungan ini sudah mengalami pencemaran. Nah, lalu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran atau polusi lingkungan adalah masuknya bahan pencemar atau polutan anorganik atau organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Jadi di sini kalian ada dua istilah ya yang harus kalian bedakan, yaitu ada polusi dan polutan. Kalau polusi itu adalah peristiwanya, peristiwa pencemarannya. Kalau polutan adalah bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran. Nah, macam pencemaran pada lingkungan nanti akan kita bahas, yaitu ada 4 macam, yaitu ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Kita mulai bahas dari pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Penyebabnya adalah air limbah atau limbah cair itu nanti macamnya ada dua, yaitu ada air limbah domestik dan air limbah non-domestik. Bedanya, kalau air limbah domestik itu adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia secara langsung, seperti kegiatan rumah tangga. Misalnya kalau kalian mencuci motor, mencuci baju, itu kan ada limbahnya berupa air sabun atau air deterjen. Nah, itu disebut sebagai air limbah domestik. Sedangkan kalau air limbah non-domestik itu adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti industri-industri pertambangan, kemudian peternakan, pertanian, dan sebagainya. Jadi limbah non-domestik ini skalanya lebih besar, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi proses pencemaran air. Ini ada aliran sungai, di mana dari aliran sungai ini nanti akan dimasuki oleh polutan. Bisa dari mana saja, misalnya dari pemukiman, dari pengolahan limbah, dari pabrik ini nanti dia akan melakukan pengolahan limbah. Kalau limbah tersebut belum diolah dengan baik, maka nanti pasti akan menjadi polutan di muara sungai tersebut. Begitu juga di sini ya ada limbah dari peternakan, pertanian, dan industri. Berarti kita bisa membedakan tadi ada limbah domestik dan non-domestik. Non-domestiknya berarti dari pemukiman, non-domestiknya berarti dari industri atau dari peternakan dan dari pertanian yang nantinya bisa mengalir masuk ke muara sungai dan menyebabkan pencemaran di aliran sungai tersebut ya. Nah, selanjutnya, lalu apa dampak pencemaran air? Yang pertama, kita bisa lihat dari gambar ya. Di sini
ciri-ciri atau dampak pencemaran air yaitu timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan, koloid, dan bahan terlarut dapat berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air akan terganggu. Kemudian ada juga perubahan derajat keasaman atau pH. Jadi pH yang optimal untuk kehidupan organisme itu antara 6,5 sampai 7,5. Jika ada limbah cair yang masuk ke dalam badan air, maka itu bisa mempengaruhi pH sehingga pH-nya bisa naik ataupun turun. Jadi kalau sudah di atas 7,5 atau di bawah 6,5, maka bisa dikatakan bahwa air tersebut sudah mengalami pencemaran. Dan yang ketiga yaitu ada perubahan warna, bau, dan rasa. Ini yang paling gampang untuk kita ketahui ya. Kalau air tersebut dia mengalami perubahan warna, dari yang misalnya awalnya bening menjadi lebih kecoklatan, muncul bau yang tidak sedap, dan rasanya juga berubah, itu berarti adalah salah satu dampak dari pencemaran air. Dan yang keempat adalah eutrofikasi. Ini adalah gambar dari eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Itu adalah melimpahnya tumbuhan air yang disebabkan karena masuknya zat anorganik atau organik yang mencemari lingkungan tersebut. Eutrofifikasi itu nantinya dapat meningkatkan kesuburan tumbuhan air, sehingga nanti permukaan air ini dia akan ditutupin oleh tumbuhan air tersebut. Lalu dampaknya bagaimana terhadap badan airnya? Cahaya matahari maka tidak dapat masuk ya ke dalam badan air tersebut, karena terhalangi semuanya oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut yang tumbuh sangat subur di daerah ini. Jadi nanti organisme yang ada di dalam air tersebut akan membusuk dan tidak dapat melakukan fotosintesis karena cahaya mataharinya terhalangi oleh tumbuhan yang ada di atas permukaan airnya. Nah, ini adalah tadi ya peristiwa pencemaran air. Kita bisa lihat kalau misalnya permukaan airnya tertutupin semua oleh sampah, itu nanti akan membahayakan bagi makhluk hidup yang ada di dalam airnya. Salah satu akibatnya adalah ikan-ikan akan mati. Seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan, supaya nanti limbah tersebut itu sudah tidak berbahaya lagi. Tidak membuang sampah ke perairan atau ke selokan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan, dan menggunakan sabun atau deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Selanjutnya adalah pencemaran tanah, yaitu adalah proses perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang merusak. Polutan tanah nanti bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada polutan yang biodegradable, yaitu adalah polutan yang bisa diuraikan secara alami oleh dekomposer. Misalnya adalah sisa hewan dan tumbuhan, serta yang kedua ada di sini polutan yang non-biodegradable, yaitu polutan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami. Misalnya adalah pestisida, logam, plastik, dan kaleng. Ini adalah bentuk pencemaran tanah ya. Kita bisa lihat di sini permukaan tanahnya itu sudah tertutupin semua sampah sama sampah-sampah yang ternyata dibakar di sini, sehingga kita tidak bisa lagi melihat lapisan tanah yang subur. Atau juga bisa jika ada tumpukan botol-botol plastik yang dibuang sembarangan dan menutupi permukaan tanah aslinya. Nah, upaya mengatasinya yaitu kita bisa dengan cara memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami, dan mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Selanjutnya, tentang pencemaran udara. Didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan atau komponen lain ke udara. Pencemaran udara itu nantinya bisa merubah komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau fungsinya. Nah, macam zat pencemar udara yaitu ada dua, ada partikel atau butiran halus serta gas. Kalau partikel itu dia bisa berupa yang bisa kita lihat secara kasat mata, yaitu adalah uap air, debu, asap, kabut. Dan kalau zat pencemar yang berupa gas itu adalah contohnya di sini ada SOx, sulfur oksida, ada NOx, nitrogen oksida, CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida, dan hidrokarbon. Nah, di sini adalah ilustrasi dari pencemaran udara. Kita bisa lihat ya, di sini berbagai macam komponen makhluk hidup atau komponen lingkungan itu dia menghasilkan zat buangnya masing-masing. Di sini misalnya sapi dia menghasilkan gas metana. Kemudian di sini ada pupuk, dia menghasilkan N2O, lalu dari hasil pembakaran api itu akan menghasilkan karbon dioksida, tumbuhan juga nantinya akan menghasilkan gas metana atau CH4, lalu kendaraan bermotor juga dia menghasilkan gas buang berupa karbon dioksida, serta dari asap pabrik ya, dia menghasilkan tadi N2O dan CO2. Nah, semua hasil gas buangan ini nanti akan terakumulasi di udara dan menyebabkan udara tersebut menjadi tidak bersih karena sudah dimasuki oleh gas-gas yang tadi ini ya. Atau misalnya lagi tadi di sini ada sulfur oksida dan nitrogen oksida dari pabrik. Lalu dari misalnya letusan gunung berapi dia juga menghasilkan nitrogen oksida yang semuanya itu nanti akan terakumulasi di udara menjadi polusi gas yang ada di atmosfer sehingga nanti akan mengakibatkan pengaruh lain dari pencemaran udara. Itu misalnya nanti ada hujan asam atau nanti ada penipisan lapisan ozon yang akan kita bahas setelah ini. Dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama adalah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Yaitu adalah proses meningkatnya kandungan gas-gas pencemar di udara, terutama penyebabnya adalah CO2 atau karbon dioksida, yang merupakan salah satu gas rumah kaca sehingga dia dapat menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Nah, meningkatnya suhu bumi ini kita sebut juga dengan pemanasan global atau global warming. Kita bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi, meningkatnya kandungan gas-gas pencemar di udara, terutama karbon dioksida, yang merupakan gas rumah kaca, itu nanti tadi dia dapat menyebabkan pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi, ini ya, seharusnya itu dipantulkan ke angkasa, tapi karena bumi diselimuti oleh gas-gas tadi ini, gas-gas yang terperangkap di atmosfer, maka panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan malah masih ada di dalam atmosfernya bumi. Peristiwa ini tadi kita sebut juga dengan efek rumah kaca. Hal ini nantinya akan berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang tadi kita kenal dengan pemanasan global. Yang selanjutnya yaitu adalah penipisan lapisan ozon. Jadi bumi kita itu dilindungi oleh lapisan ozon. Tujuannya supaya sinar ultraviolet dari matahari itu tidak langsung masuk ke dalam bumi. Jadi ada penangkalnya dulu, yaitu adalah lapisan ozon atau ozon layer di sini. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal karena tidak terganggu oleh teriknya matahari secara langsung, begitu ya. Tapi karena tadi ada pencemaran udara, itu dia bisa melubangi lapisan-lapisan ozon yang melindungi bumi. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas atau di sini bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC, klorofluorokarbon, yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin udara atau AC, lemari es, parfum, dan cat rambut. Jadi senyawa ini itu penyebab
yang menyebabkan penipisan lapisan ozon gitu ya. Jadi tadi diperhatikan dampaknya itu apa dan penyebabnya itu apa, sehingga dia bisa menyebabkan tadi itu akibat dari pencemaran udara. Seperti itu. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu adalah hujan asam. Apa itu hujan asam? Yaitu adalah peristiwa turunnya hujan yang mengandung senyawa polutan asam sulfi dan asam sulfat dengan pH di bawah 5,6. Nah, dari mana datangnya asam sulfi dan asam sulfat tersebut? Yaitu dari gas-gas buangan pada pabrik-pabrik. Tadi kan ada yang namanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida. Dia kan keluar dari cerobong-cerobong pabrik ya. Dia keluar terakumulasi di udara, terbawa oleh angin, sehingga nanti ketika ada pembentukan hujan dari daur air, nanti butiran-butiran air hujan tersebut akan mengandung tadi ketiga macam jenis gas polutan tersebut, sehingga hujan asam tersebutlah yang akan berbahaya bagi tubuh makhluk hidup lainnya. Bisa lihat di sini ya, di sini jadinya itu pohon-pohon menjadi tidak subur, padahal kan sudah turun hujan, tapi malah air hujannya itu yang membuat pohon-pohon ini menjadi tidak subur lagi, gitu, tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau di manusia misalnya jadinya kita jadi gampang sakit, lebih gampang sakit ketika terkena hujan asam tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi pencemaran udara? Yang pertama, kita lokalisasi kawasan industri, jadi dijauhkan industri tersebut dari pemukiman penduduk. Tidak membakar sampah di pekarangan. Tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC, tadi klorofluorokarbon, membuat taman kota dan jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengharuskan pabrik yang menghasilkan gas pencemar untuk memasang filter gas, mencegah penebangan dan kebakaran hutan, serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Ini ya, kita biasanya itu di setiap kota pasti selalu ada ruang terbuka hijaunya. Ini bisa digunakan sebagai cara mengatasi pencemaran udara, karena nanti tumbuhan tersebut itu yang akan menyerap gas-gas racun dan akan digunakan untuk menghasilkan oksigen, sehingga kita bisa menghirup udara yang lebih sehat lagi. Atau bisa juga dengan tadi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan cara kita memakai bahan bakar alternatif, yaitu contohnya di sini adalah menggunakan biodiesel, yaitu bahan bakar yang terbuat dari makhluk hidup, misalnya kotoran sapi atau dari tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Sumber utamanya yaitu adalah suara bising, sehingga suara bising atau pencemaran suara itu adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Contohnya di sini misalnya ada suara bising dari kendaraan bermotor, atau helikopter, traktor, seperti itu ya. Atau mungkin misalnya dari suara-suara musik misalnya yang terlalu keras dan dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa menyebabkan pencemaran suara. Upaya penanggulangannya bagaimana? Yang pertama, kita bisa membuat dinding kedap suara. Seperti misalnya kan kalau di bioskop itu, kenapa suaranya tidak sampai terdengar sampai di luar? Karena di dinding-dinding bioskopnya itu dia sudah dilapisin oleh lapisan kedap suara, seperti misalnya kain, gabus, atau styrofoam. Yang kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara, serta jika para pekerja tersebut bekerja di daerah dengan pencemaran suara yang tinggi, maka harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah video penjelasan tentang materi pencemaran lingkungan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang materi tersebut ya. Untuk materi ini, Ustazah cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.